Dan juga gue mau mengucapkan terima kasih kepada para viewer kita yang ada di kolom komen YouTube ataupun di Nimo. Di saat ada komen-komen negatif, mereka semuanya dengan kompak langsung menimpa komen tersebut dengan komen positif seperti dan juga banyak lagi komen lainnya. Luar biasa solidnya nih Oji. Yes, benar banget, dan tentunya kali ini kita bakal lihat di mana para pemain dari tim Onyx Esports Kiboy mencoba untuk mengganggu pergerakan di arah Orange Buff. Terreset begitu saja, luar biasa dari seorang Fit, dan bahkan dari seorang Clay kali ini dengan burungnya pelan-pelan jalannya. Dia nggak mau terlalu terburu-buru dan Orange Buff dari seorang Albert terselamatkan. Meanwhile, di sisi lain Retribution-nya masih berhasil diamankan oleh seorang Suns. Tapi tadi Suns nggak langsung hilang sih. Harusnya di Albert ya, Profesor ya? Cukup unik karena baik lagi Albert juga tidak menggunakan retribution ya. So di sini kayaknya nggak bakal. Oh mungkin DPS-nya. DPS sekarang kan ada DPS true damage-nya kan untuk jungle yang membawa retribution. Jadi mungkin itulah efek dari Suns yang mendapatkan itu Wanderer-nya, Ranger Mas. Alright, tapi kali ini kita lihat dan bahkan pertukaran di arah bottom lane itu dia nggak langsung clear begitu saja, masih menunggu momentum. Dan bahkan Boots di arah bottom lane ini pertarungan di mana R7 kita tahu salah satu offlaner terkuat di bumi dan melawan Boots yang sekarang berada di top klasemen MVP by Samsung Galaxy S Series 40. Yoi, sekarang kita balik lagi, kita melihat apa yang terjadi di area mid. Udah ada 3 player yang dimiliki oleh Arkeosi. Coba Rogernya langsung melihat bagaimana ada satu monster jungler yang siap dia makan tanpa adanya penjagaan. Walaupun udah ada Tamus dan juga Kiboy yang menggunakan Joy, tapi hanya bisa melihat dari kejauhan. Langsung aja di sana begitu aja dengan Tackle Tiger Revenge. Bang, hilang sudah first blood-nya untuk Arkeosi, Oji. Buset, semuanya masuk itu damage. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang Kiboy? Itu pasti Kiboy terkaget, terkejut, dan terheran-heran. Bahkan lihat dengan adanya ikat sapu-sapu menuju ke arah seorang Finn dan tidak kena sama sekali. Memilih untuk mundur terlebih dahulu karena ada ikat sapu-sapu yang udah diinformasikan udah tidak ada di Land of Dawn 40. Kenapa sih? Tolonglah Ci. Pakai di bawah-bawah ikan sapu-sapu. Tapi pinnya berhasil untuk langsung lempar. Ternyata untuk kali ini ada Seven. Dia langsung menjadi korban. Yuzongnya diecam-ecam oleh begitu banyaknya player dari Onyx Esports. Tapi Tartunya kali ini langsung aja menjadi milik Albert. Albert berubah lagi menjadi mode manusianya, ditembak dengan open fire. Masih selamat kembali meredak pertempuran yang ada, Oji. Takeover Lord atau Turtle yang kita lihat di sini sangat-sangat diamankan Arkeosi, bukan hanya untuk game ini, di game-game sebelumnya juga dia selalu takeover. Dan lihat ikan sapu-sapu mencoba untuk mendorong tapi tidak berhasil. Meanwhile, Sun memberikan farmingan sedikit dari seorang cewek terhadap seorang Sun. Cewek kali ini ngasih lasitnya oleh seorang Sas biar lebih cepat untuk farmingan di jungle-nya. Little Wanderer sudah terbuka, Kiboy dan juga Drian on position. Ingat, Bane. Tidak langsung lempar ke arah belakang aja. Finn bakal menjadi buah-bulanan warga. Paksinis kami langsung Shadow Kill. Berhasil dikeluarkan Tyron Red. Dapetin 2. Bahkan saat yang harus tertumbangkan begitu saja. Di arah top lane. Rian harus mundur dan cewek gak usah berbuat banyak. Belum ada defense judgment. Paksin down. Dan masih ada flicker ikan sapu-sapu. Gak mampu mengejar ke arah Paksin 40. Masih bisa selamat dengan adanya sebuah cengkraman ataupun sebuah jebakan. Tapi di bagian bawah antara Boots dan juga R7, mereka masih beradu mekanik aja berdua. Tapi di atas cewek terkena beberapa hit dari open fire. Langsung dikeluarkan oleh Albert. Berubah lagi Lycan Pond-nya, siap langsung memberikan garukan ke bagian depan. Langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Tapi Kiboy-nya memberanikan diri dengan 3 orang yang ada di hadapannya. Dia ingin maju dan mencoba ejektornya. Akankah berhasil melempar 1 orang atau tidak, Oji? Dan ternyata tidak, lihat Tyrant Revenge bakal coba dikeker dan ternyata informasi telah diberikan di arah top lane. Turretnya harus direlakan begitu saja. Kaja hero scaling dan tidak bisa untuk fight dengan Esmeralda di early game seperti ini, Profesor. Iya, dan bahkan bagaimana fight yang terjadi ya, Onyx Esports tuh baru dapetin 1 poin kill Ranger Mas dan juga Papulung. Makanya ada perbedaan 2k gold di sini yang sangat amat signifikan, padahal ini di menit yang keempat. Namun dari Suns-nya, dia juga nggak boleh terpick off untuk kedua kalinya karena snowballing effect dari Albert ini bakal lebih optimal ke arah Arkeosi, Ranger Mas. Oke, ternyata langsung ada Shadow Kill dikeluarkan, gak berhasil memotong sang naga. Belum ada hantaman benda tumpul terhadap seorang Suns, masih bisa kabur. Tapi di sisi lain udah ada informasi, nggak ada Boots, nggak ada Shadow Kill. Dan ini bakal menjadi Turtle yang free untuk Arkeosi. Dan sepertinya Drian juga menyimpan baik-baik untuk ikan sapu-sapunya. Tidak mau dilepaskan begitu saja. Dan Falling Star bahkan meng-clear minion begitu saja. Lihat Bangsin melakukan rotasi di arah top lane sana. Ada Yuzong yang sudah merotasi ke arah top lane di sini, Pak Pulung.
Yap, sementara Boots akan bertemu langsung dengan Sin-nya. Tapi ada Tyrant Revenge lompat ke arah yang berbeda. Bersembunyikkah di antara rumput kecil yang dekat darah purple dan purple buff yang dimiliki oleh Onyx. Tapi Finn masih melihat dari kejauhan. Ada Keyboy-nya udah menampakkan wujudnya. Tidak menjadi agen mata-mata lagi. Tapi di bagian tengah Albertnya pun udah mengamankan langsung ke arah wave minion. Finn-nya akan melompat ke bagian depan. Bane-nya hampir aja. Tapi dia luput dari sebuah cengkraman yang dilakukan oleh pemain dari RRQ. Oh, si ejectornya pun berhasil langsung melemparkan. Tapi shadow kill-nya, damage-nya masih terbagi. Albertnya masih berhasil mundur. Masih berhasil lagi melakukan sebuah team fight. Karena sekarang Sin-nya berjibaku di orang kiri di bagian depan. Masih bisa selamat, Oji. Dan bahkan di Sin bakal menjadi bulan-bulanan warga flicker digunakan. Lihat, cewek masih mau lebih defense judgment to Clay. Dan ternyata Sin yang tumbang kali ini. Kirain Clay yang terlihat di posisi kanan, tapi ternyata dengan tembakan yang sudah semakin sakit, udah level 10 kan sama-sama langsung dikeluarkan seperti apa yang kata Oji. R7 di tengah masih santai, hanya saja Sars masuk, Quad Shadow, Phantom Shuriken, Basic Attack. Semuanya dicoba tapi R7 masih cukup tebal, belum lagi regen HP yang barusan masuk ke arah tubuhnya Oji. yes, betul bukan seorang betul, tapi ini 40 menuju ke arah 11 detik menuju turtle berikutnya. Akankah Onyx Esports akan melakukan team fight, tapi Keyboy dan juga Finn malah berpandangan, memandang jauh di sana, bisa kita lihat jatuh hati kayaknya nih berdua tuh. Cuma pandang-pandangan, tak bisa menggapai satu sama lain. Nah, gimana Profesor? Ya ini makanya setupnya harus berhati-hati dari Onyx Esports. Mereka nggak bisa asal-asalan untuk melakukan eject terhadap member dari RRQ karena bakal all-in balik. Apalagi perhatian dari RRQ kayak langsung menuju kepada Keyboy seorang Ranger Mas. Yes, bener banget. Tapi ternyata turtle-nya diamankan oleh Albert dan kata Bang Sin. Jangan lupa untuk vote momen game favorit kalian. Langsung ada Tyrant Revenge. Tyrant dikeluarkan. Follow up oleh seorang Clay. Shadow kill dan bahkan di sini Bang Beyeng yang bakal tumbang. Sas mencoba untuk mengkunci ke arah belakang dan ternyata R7 tersisa dikunci begitu saja. Ikan sapu-sapu save the day. Albert tapi masih mau lebih, tapi ternyata gak bisa berbuat banyak 40. Masih selamat Suns-nya, masih memiliki darah yang begitu sedikit, tidak terlalu banyak. Tapi Sin dan juga Boot, again adu mekanik di bagian bawah. Ini dia item session-nya. Musuh, tapi Suns-nya kembali lagi, Keyboy-nya masih santai Oji. Oke, tapi jujur aja yang ini bisa jadi Onyx Esports tidak punya inisiasi team fight. Karena Suns, Hayabusa, dia bisa untuk mendapatkan point kill, tapi tidak bisa dengan team fight yang terlalu banyak seperti tadi. Lihat rotasi ke arah top lane sudah dilakukan oleh tim RRQ Hoshi kali ini. Para pemain dari tim Onyx Esports bakal mencoba untuk mengganggu di arah jungle-nya saja, Pak Pulung. Oke. Hanya saja untuk Onyx kita bilang jauh lebih mengungguli dari sisi objektifnya. Mereka udah punya 2 objektif ataupun 2 auto turret dari RRQ yang udah langsung ditumbangkan begitu aja. Tapi RRQ mereka berhasil untuk mengamankan beberapa turtle. Federer Strike langsung dikeluarkan. Quad Shadow ke bagian depan. Ada Phantom Shuriken juga. Ejectornya berhasil lagi melemparkan Finn. Ada lagi kan langsung dikeluarkan begitu aja. Sedikit lagi Finn dari ceweknya mundur ke bagian belakang. Tapi Defense Jasmine langsung aja berhasil menarik ke arah satu player. Again and again. Finn-nya pun harus menjadi korban. Udah ada Sin yang sudah dilemparkan agar jauh dari keberadaan rekan-rekan yang dimiliki oleh pemain Onyx Esports. Sin-nya tetap ingin maju ke bagian depan. Paling Star pun gak mengenai ke arah siapapun. Dan Boots-nya pun dengan Inferno yang masih menyala. Masih menjaga di area mid Ranger Mas. Drian udah memberikan semua jiwa dan raganya untuk mengejar seorang Albert. Tendang tapi ternyata nggak berhasil untuk dapetin sang serigala berbulu domba Albert, Profesor. Ya dan bahkan tadi ada satu momen di mana Suns-nya yang berhasil menghentikan pergerakan dari VN. Padahal Finn tadi niatnya adalah melakukan Tyrant Rage agar segera selesai. Tapi ternyata di belakang sana Clay juga belum mampu untuk memberikan gempuran. So team fight-nya terbagi menjadi 2. Dan sebenarnya ini adalah hal yang bagus buat RRQ karena mereka punya Esmeralda, mereka punya setup team fight jangka panjangnya. Jadi bisa lebih dimaksimalkan untuk nanti di late game Ranger Mas. Alright, begitu saja tapi dari top sana Boots fans everybody bisa berdigaru begitu saja still survive. Albert, what are you doing? Tidak berhasil ditarik oleh seorang cewek tapi ternyata di sini Albert still survive. Bahkan R7 udah punya dominant nice. Para pemain dari tim Onyx Esports mereka nggak mau melanjutkan team fight lagi. Ternyata VYN yang bakal jadi bulan-bulanan warga. Asal memforce keluarkan, Bang Sin bakal menjadi pilihan. Lapu-lapu bukan, tapi ternyata ikan sapu-sapu di sana. Bang Sin, Mazdan dan Sans gak bisa bertahan. Langsung ada berikan tangan Tyrant Revenge, tapi gak berhasil menuju ke arah Onyx Esports. Bukan lapu-lapu, ternyata ikan sapu-sapu, Pak Pulung.
Yap, itulah dia. Begitu aja memberikan damage dan juga memberikan sedikit dorongan terhadap beberapa player yang memiliki Arkeosi. Ada aksi lompatan dilakukan oleh Finn. Ketahuan tepat berada di depan mata dari Drian dan juga Boots. Mereka bertiga sekarang dalam rumputan. Maju ke bagian depan. Tapi siapa yang ada di dalam rumputan tersebut? Udah ada Keyboy. Mungkin aja untuk Keyboy kali ini berhasil untuk melempar injektornya. Tapi sekarang lompatan langsung dikeluarkan aja. Tyrant Revenge yang lompat ke bagian depan. Tapi Keyboy-nya udah gak selamat. R7-nya udah take out di bagian atas. Tapi untuk Albert-nya kali ini dia udah gak selamat lagi dan Onyx bersiap untuk maju dan juga menghajar balik Ararki Ozi. Akhirnya ada ikan What? sap. Oke. Kita buy data, tapi kalau bisa aku bilang Albert lagi-lagi ketika dia menggunakan seorang Roger, memang jiwa serigalanya tumbuh bersama dengan dirinya. Bahkan nafsu birahinya nggak terbentuk melihat darah yang berceceran. Tapi kali ini kita lihat di arah top lane, sepertinya Bang Sin jangan sampai tertangkap oleh dua player dari tim Onyx Esports karena Bang Sin bakal bisa dikomit begitu saja. Athena Shield sudah dikeluarkan, tandanya bisa menahan semua damage yang diberikan oleh Deden from Bogor. Dan di sisi lain, udah ada Finn di depan sana, Keyboy membuka vision, Rian bakal coba untuk minum air madu pun baca mantra, Unstoppable Force dikeluarkan, menuju ke arah belakang, Ejector gak berhasil, Boots mencoba untuk mengcover, VYN mengkokang begitu saja, saat mendapatkan pilihan dan bahkan satu buah combo yang dikeluarkan, ikan sapu-sapu dari gede, menuju ke arah belakang, Sans coba bertahan tapi ternyata gak bisa, Sans shutdown, tersertat dan tapi malah pemain dari tim Arkeosi masih mendapatkan satu buah poin tambahan di arah belakang sana. Boost menjadi pilihan kedua, R7 gak bisa meninggalkan itu saja, Roger serigala berbulu domba Israel dan ternyata killing spree from Dead and from Bogor kali ini 40. Perangnya terpisah. Ada sebuah aksi inisiasi yang dilakukan oleh Sim juga yang berhasil mendorong mundur kajaknya. Tapi untuk kali ini dengan tidak adanya satu player yang dimiliki oleh Onyx yaitu San. Berarti tidak ada retribution. Tapi Sinsnya akankah ditarik? Tapi ternyata tidak, masih bisa selamat. Lordnya pun akan menjadi milik dari RRQ Oji. Alright, kali ini lihat para pemain dari tim Arkeosi, objektif gaming dan satu turret saja, tapi dia mendapatkan satu Lord dan 9 poin kill yang mereka miliki, membuat lane mereka sangatlah disiplin, Profesor. Ya, dan bahkan cara mereka untuk membersihkan wave minion, lihat biarkan limitnya di freeze lane, bottom lane-nya benar-benar didorong, tapi mau nggak mau Vayne ini harus benar-benar set up karena Sin kayaknya bakal nge-follow up dengan cepat. Kayaknya malah bakalan Sin deh yang ngebaiting gimana Tyrant Revenge ini bakal connect. Karena untuk secara setup Arkeosi lebih ready dengan Kufranya Ranger Mas. Karena mereka bakal benar-benar mendobrak lini belakang dari Onyx Esports. Tapi di arah top lane sana, para pemain dari tim Arkeosi udah stay in by on position. Sans, what are you doing? Kali ini bukan hal yang bagus untuk terpick off di awal team fight. Dan bahkan lihat PM mencoba untuk meng-cover, terus keluarga wombo, combo cover pegang kali dapatkan. Lihat, 3 hampir hilang. Bahkan para pemain dari tim Onyx Esports kali ini mendapatkan satu buah turret yang hilang. Dan objektif game di arah belakang. RSM mencoba bertahan, Petrify Save the Day, Kimo mencoba bertahan. Dan di sini masih coba ada di garis depan dan Sans gak bisa berbuat banyak lagi. Satu kali karukan dari seorang Albert merupakan seorang Sans yang kali ini akan terjadi wipe out. Boots versus everybody dan ternyata water kill from Dead and from Bogor. Wow. Sebuah aksi combo yang sangat indah. Tyrant Revenge, Tyrant Rest, ada Feather Ice Strike. Itu menjadi awal malapetaka untuk Onyx Esports Arkeosi 1